Hai teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Hilman dari Sekolah Coding. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu, perkenalkan nama saya Hilman. Saya membuat Sekolah Coding sejak tahun 2015 dan sekarang situsnya kita punya rumah baru namanya sko.dev. Saat ini aktivitas saya bekerja remote dan juga sambil membangun pelan-pelan nyicil lagi mau mengaktifkan kembali Sekolah Coding setelah kurang lebih 2 tahun vakum, dan juga ada proyek lain yang namanya warungkopi.id untuk membantu teman-teman marketer atau teman-teman UKM membuat konten dengan bantuan AI. Nah, di segmen kali ini sambil kita ngopi-ngopi, saya kemarin ngebuka beberapa pertanyaan untuk teman-teman dan saya akan pilih 5 pertanyaan yang akan kita bahas dengan santai di video kali ini. Semoga teman-teman tertarik. Kita langsung intip aja pertanyaan yang akan kita bahas. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini ternyata ada dua pertanyaan yang mirip. Yang pertama, cara keluar dari tutorial hell. Atau yang lebih lengkapnya, cara belajar yang baik gimana ya kak, biar nggak kejebak dari tutorial hell. Menggunakan kata yang sama di sini yaitu tutorial hell. Kita bahas dulu untuk konteks biar semuanya bisa ikutan apa sih yang dimaksud tutorial hell. Tutorial hell adalah istilah yang dipakai ketika seorang pemula belajar dari satu tutorial ke tutorial lain. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dia terus belajar tapi nggak pernah praktek dan akhirnya perasaannya dia merasa nggak bisa apa-apa di akhirnya. Nah, ini adalah masalah yang banyak dialami oleh teman-teman pemula, di mana ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasannya. Yang pertama, kita tidak punya alasan atau urgensi utama kenapa kita belajar teknologi tersebut. Nah, banyak orang yang kena istilah shiny object syndrome, di mana ketika dia mendengar, oh ada bahasa program ini yang baru atau ada framework ini yang baru, dia langsung mau lompat belajar teknologi tersebut, padahal baru aja selesai atau mungkin belum menyelesaikan pelajaran sebelumnya. Itu dia kenapa kita harus punya yang pertama yang namanya goal. Goal dari apa sih yang mau kita lakukan atau kenapa kita mau belajar teknologi ini. Bukan sekedar ikut-ikut karena lagi tren, tapi memang ada alasannya. Nah, paling enak menurut saya ketika teman-teman menargetkan, saya misalnya mau kerja di perusahaan A. Paling enak teman-teman langsung intip lowongan kerja yang ada di perusahaan A tersebut dan mulai lihat teknologi apa sih yang mereka pakai. Itu yang jadi teman-teman jadikan motivasi, jadikan alasan, oh ya saya mau ahli di teknologi ini karena pekerjaan yang saya mau lamar nanti menggunakan teknologi ini. Tentu ini bikin teman-teman stand out ketika melamar dibanding pelamar-pelamar lainnya misalnya. Nah, di sini kita nggak boleh sekedar belajar-belajar untuk tahu-tahu aja atau untuk sekedar mengikuti tren tanpa ada alasan tersebut. Nah, alasan lain yang lebih kuat misalnya teman-teman mau bikin produk sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai indie hacker sekarang. Nah, silahkan cari teman-teman apa teknologi yang bisa mempercepat saya atau mempermudah saya dalam membangun teknologi tersebut dan fokus belajar itu saja. Karena kalau teman-teman terus pindah-pindah akhirnya akan kembali ke masalah yang tadi, yaitu masalah tutorial hell, di mana teman-teman cuma nonton satu tutorial atau baca satu blog ke blog lainnya tanpa menghasilkan apapun. Jadi motivasi tambahan yang bisa teman-teman pakai ada 3 kurang lebih. Yang pertama, intip pekerjaan yang teman-teman mau incar. Intip pekerjaan yang ditawarkan apa, teknologi yang dipakai apa, bisa menjadikan teknologi-teknologi tersebut sebagai kurikulum belajar kamu. Atau yang kedua, kamu bikin sesuatu yang kamu suka. Jadi sesegera mungkin, misalnya setelah belajar JavaScript, oh saya harus segera bikin sesuatu dengan JavaScript ini. Lebih mantap lagi kalau bikin produk yang kamu suka, bikin produk yang kamu mau ada. Di situ kita jadi punya semangat, oh ya saya harus bikin ini. Akhirnya belajarnya nanti sambil memperbaiki atau sambil mengembangkan produk tersebut. Bukan belajar satu materi, bikin, belajar bukan, tapi sambil bikin, oh ya saya mau belajar gimana caranya bikin animasi setelah diklik misalnya. Akhirnya kita belajar hal tersebut secara spesifik. Nah, yang ketiga yang cukup membantu saya juga ketika belajar teknologi baru yaitu ikutan hackathon. Hackathon itu artinya ada suatu perusahaan, suatu organisasi yang bikin perlombaan
Dia biasanya bikin perlombaan dalam beberapa hari, ayo kita bikin ini, jadi disuruh ngebut bikin sesuatu. Itu juga bisa dijadiin motivasi untuk kita mempelajari. Kalau teman-teman lagi mau iseng-iseng belajar teknologi baru, itu lebih praktikal, kita langsung bikin sesuatu dalam beberapa hari tersebut dibanding cuma pindah dari satu tutorial ke tutorial lainnya. Ya, semoga itu membantu. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan lain. Lanjut. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Saya punya skill coding tapi takut atau ragu ambil proyek freelance. Selamat datang, berarti ini tanda kalau kamu manusia biasa dan sama seperti kita semua. Semua orang yang baru memulai sesuatu sangat-sangat wajar ketika muncul rasa takut. Ada yang namanya imposter syndrome, di mana kita takut kayak, aduh kita kayak nipu orang nih. Takutnya nanti ketahuan kalau saya nggak bisa apa-apa, kalau saya nggak bisa. Padahal jelas-jelas kamu sudah menyelesaikan effort untuk hal-hal tersebut, termasuk belajarnya, termasuk prakteknya, termasuk bikin hal-hal kecil dulu. Kamu sudah melakukan tugas-tugas kamu sebelumnya, sekarang memang waktunya kamu untuk menawarkan atau lebih serius yang bisa menghasilkan uang. Memang ada perasaan selalu kalau kita, aduh kayaknya saya nggak bisa apa-apa, itu hal yang wajar. Bahkan seorang profesional pun, seseorang yang sudah bertahun-tahun berkarir pun sangat-sangat mungkin merasakan hal yang sama. Jadi yang pertama kita acknowledge dulu kalau ini adalah hal yang wajar, semua orang merasakan ini, takut itu wajar kok. Sekarang gimana caranya kita untuk mulai atau mencari langkah pertamanya? Nah, teman-teman bisa mulai daftar di platform-platform freelancer, tapi tentu di sini ada tantangannya masing-masing karena kita berantem dengan banyak orang dari berbagai dunia. Kita bisa mulai dari network kita dulu, kita bisa pakai sosial media kita, mulai pede, mulai promosikan kalau saya buka jasa ini seperti manusia ke manusia. Kita bicara, saya punya jasa ini nih, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik. Nah, kita nggak peduli dengan orang-orang yang tidak tertarik, kita tidak peduli dengan teman terdekat kita yang takutnya ngatain misalnya, atau ada keluarga dekat yang takut, aduh apa sih nih, dia bikin apa sih, kita nggak peduli dengan itu. Yang kita peduli adalah orang-orang yang butuh jasa kita, yang kebetulan dia lagi nyari ketemu dengan apa yang kita tawarkan. Nah, kita juga bisa memperkenalkan diri kita misalnya dari WhatsApp, dari ketika kita berinteraksi dengan manusia langsung, ketika kita lagi ngumpul keluarga, ketika kita lagi ngumpul sama teman, kita bisa ngasih tahu, oh ya siapa tahu kamu lagi butuh ini, silahkan. Jadi kita jangan cuma mau ngobrol yang fun-fun aja, yang lucu-lucu aja. Kenapa sih giliran kita mau nampilin skill kita, kita mau menampilkan sesuatu untuk mencari uang, misalnya kita jadi malu-malu. Nah itu kita biasakan kalau yang kita lakukan ini halal, yang kita lakukan ini baik, pede aja, jangan takut. Nah terus hal lainnya kita juga bisa mulai menawarkan skill kita ini, mungkin setengah melamar kerja, setengah menawarkan skill kita juga ke agensi-agensi yang ada di kota kamu, atau perusahaan-perusahaan yang sudah punya banyak klien lain. Kita tawarkan lah, siapa tahu kamu butuh freelancer tambahan, saya punya skill ini, silahkan kirim resume kamu, kirim bukti apa yang sudah kamu lakukan. Jadi selama kamu sudah mengerjakan PR-nya yaitu kamu belajar, kamu bikin sesuatu, kamu sudah mulai praktek, berarti kamu sudah mengerjakan tugas kamu. Sekarang waktunya kamu mencoba dunia asli atau dunia nyatanya. Memang langkah pertama itu selalu menakutkan, tapi kalau teman-teman istilahnya tidak mencelupkan kakinya ke kolam, gimana caranya kita mau belajar berenang nanti? Itu dia, semoga membantu menjawab pertanyaan kamu. Pertanyaan selanjutnya, jaga kesehatan mental sebagai programmer. Oke. Saya mau bedain dulu hal yang sering saya alami. Kita bisa mengistilahkannya micro burnout atau burnout kecil. Misalnya kita ngerasa capek atau ngerasa lelah. Kenapa saya pun mengalami ini. Saya kayak langsung, aduh mau ganti karir nih, aduh kayaknya saya nggak bisa ngerjain ini, aduh kayaknya langsung burnout aja gitu. Padahal bisa jadi itu cuma capek biasa aja yang dialami oleh orang-orang lain di bidang-bidang lain. Seringkali kita cuma butuh istirahat yang cukup, kita butuh makan yang teratur, cuman karena faktor-faktor eksternal ini kita nggak atur dengan baik, akhirnya berpengaruh ketika kita mau memutuskan sesuatu secara terburu-buru, yaitu kayaknya saya burn out, kayaknya saya ini, padahal yang terjadi itu
ada banyak faktor eksternal yang bikin kita lelah, bukan pekerjaannya itu sendiri. Bayangin, ini adalah pekerjaan yang kita idam-idamkan, kita naruh effort di sini, kita belajar di sini, kita investasiin uang, waktu, tenaga ke sini, udah bekerja beberapa lama, hanya karena kita tidak bisa mengatur pola hidup yang lebih baik, akhirnya kita menyalahkan pekerjaannya. Kita merasa burnout, kita merasa segala macam lah. Tapi yang sering kali terjadi, atau paling tidak yang saya alami, adalah sebenarnya misalnya saya butuh istirahat yang cukup, termasuk tidur, termasuk istirahat itu berinteraksi dengan orang lain. Kita manusia yang diciptakan untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak hidup sendiri. Kalau teman-teman terus-terusan di kamar atau berkutat dengan pekerjaan selama puluhan jam, wajar aja teman-teman merasa pusing, wajar aja teman-teman merasa capek. Jadi bekerja secukupnya, bekerja mungkin pada rentan 8 jam itu. Untuk teman-teman yang punya side project atau hobi bisa nambahin lagi, tapi jangan berlebihan seumur waktu bangunnya dipakai untuk bekerja saja. Kita nggak didesain untuk itu. Wajar kalau kita nanti ada merasa capek atau yang kita istilahkan sekarang burnout. Tapi dengan catatan tentunya itu tadi, teman-teman istirahat yang cukup, termasuk tidurnya itu sendiri, teman-teman makan dengan teratur. Jadi seringkali kita ngerasa stres padahal kita cuma belum makan aja sebenarnya. Terus selalu ada waktu untuk keluarga, teman, dan hobi kamu. Hobi kamu itu tidak harus selalu menghasilkan uang. Kita seringkali mengubah hobi kita jadi harus menuntut uang atau menuntut hobi kita jadi pekerjaan. Padahal hobi kita nggak bertanggung jawab untuk itu. Kita bisa melakukan hobi dengan fun sambil bisa punya tetap pekerjaan utama. Semoga itu membantu untuk teman-teman yang lagi mengalami perasaan ini. Pertanyaan berikutnya, apakah software engineer akan diganti dengan prompt software engineer? Wah, menarik banget nih. Ada istilahnya prompt software engineer. Konteks untuk teman-teman yang tahu, jadi dengan berkembangnya AI sekarang, yang harus kita lakukan itu untuk berinteraksi dengan AI adalah biasanya menulis prompt. Prompt itu adalah perintah yang kita tulis ke AI-nya, tolong buatkan sebuah makalah misalnya, atau kalau konteksnya coding, tolong buatkan kode React komponen ABC misalnya. Nah, jadi yang dimaksud penanya di sini adalah apakah kita akan diganti dengan orang yang ahli menulis prompt. Nah, saya jadi ingat ada tweet menarik, yaitu dia bilang English is the new programming language, atau bahasa Inggris adalah bahasa program terbaru. Apa sih maksud istilah atau maksud dari tweetnya ini? Jadi yang dia maksud di sini sama seperti yang penanya tanyakan, yaitu apakah bahasa Inggris bisa menjadi bahasa program yang baru ketika kita bisa jago bahasa Inggris? Artinya kita bisa menguasai bahasa program tersebut. Saya tentu melihat sebuah kebenaran atau fakta yang dituliskan, tapi dengan konteks seperti ini. Ketika seorang mandor misalnya yang mau memberitahu tukangnya atau pekerjanya untuk mengerjakan ABC, dia harus punya ilmunya terlebih dahulu. Atau skala yang lain lagi atau di bidang lain lagi, misalnya seorang menteri mau memberitahu orang-orang yang berada di kementeriannya tersebut untuk mengerjakan ABC, tentu dia perlu ilmu di bidang tersebut. Kecuali di negara tertentu, di negara Konoha ada yang menterinya nggak perlu ahli-ahli banget, yang penting punya koneksi ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Nah, sekarang saya jadi tertarik bahas negara Konoha, tapi tidak perlu. Yang kita mau bahas di sini adalah ketika kita mau menjadi seorang ahli prompt atau ahli yang bisa menggunakan AI, sangat-sangat sulit kalau kita tidak menguasai bidangnya itu sendiri, yang pada kasus ini adalah kita tidak familiar atau kita tidak ahli dengan pemrograman itu sendiri. Jadi sulit untuk membuat satu software dari nol sampai jadi hanya dengan bermodalkan ide misalnya dan kita tulis di prompt langsung, karena nanti mungkin dia bisa membuat programnya bisa dipakai, tapi ketika ada hal-hal minor yang harus diperbaiki atau ada fitur-fitur yang ingin dikembangkan, bisa jadi jauh lebih sulit dan jauh butuh waktu yang lebih lama ketika mengimprove program tersebut
dibanding ketika orang-orangnya sudah ahli atau sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi saya sama sekali tidak anti AI, bahkan saya berpendapat kalau ini semua hanya tool, ini semua hanya alat yang bisa kita pakai. Jadi si AI ini tidak akan mengganti software engineer secara 100%, tapi software engineer bisa memanfaatkan si AI ini secara 100% dan sangat-sangat bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Jadi jangan takut memanfaatkannya. Silahkan mempelajari prompt-prompt yang canggih, silahkan mengasah skill kamu, karena menurut saya untuk menjadi ahli prompt itu sendiri butuh skill, butuh latihan berkali-kali. Tapi saya tetap mau ngasih warning, mumpung kita bahas masalah AI, mumpung kita bahas masalah kemudahan ini, untuk teman-teman yang baru belajar, untuk teman-teman yang baru mahasiswa, hati-hati, kita nggak akan belajar kalau kita sekedar ada tugas dikit kita langsung ke ChatGPT, tolong buatin tugas sesuai yang dideskripsiin, karena pertanyaannya udah jelas, biasanya jawabannya pun udah jelas. Yang sayangnya ini tidak akan membantu kamu berpikir, tidak akan bikin kamu jago. Mungkin kamu akan lulus, mungkin kamu akan dapat nilai A, tapi di dunia nyata sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, banyak requirement yang perlu kita gali ke klien kita, ke manajer kita, untuk bisa mendapatkan gambaran besar atau gambaran detail apa yang sebenarnya harus kita bikin. Jadi kalau teman-teman tidak mengasah skill berpikirnya sejak sekarang, jangan kaget kalau nanti ketika diberi tugas beneran si AI-nya nggak bisa ngerjain, akhirnya teman-teman pun jadi nggak bisa apa-apa. Jadi tetap seimbangkan. Kalau teman-teman mau memanfaatkan AI, pastikan tahu alasan dibalik setiap baris kodenya, kenapa kita pakai baris kode ini. Karena jangan lupa AI pun punya masalah yang masih tren, yaitu masalah halusinasi, yaitu dia bisa mengarang dengan pintar, dengan kreatif. Melalui input-input yang sudah ada, dia bisa mengarang dengan kreatif jawaban yang dia berikan. Jadi jawaban yang dia berikan belum tentu 100% benar. Teman-teman tetap butuh ilmunya untuk bisa memfilter mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Jadi itu dia tanggapan saya seputar penggunaan AI atau seputar penggunaan prompt pada dunia software engineer. Semoga ini membantu. Terima kasih pertanyaannya. Saya mau pindah sedikit karena selain di Instagram saya juga buka pertanyaannya di Twitter. Ada satu pertanyaan menarik di Twitter. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kita udah 5 pertanyaan kayaknya. Ini pertanyaan terakhir. Tanggapannya tentang orang yang benci bahasa pemrograman tertentu, PHP misalnya. Nah ini cuitannya sepertinya ada beberapa layer yang kita perlu gali. Jadi tanggapan untuk orang yang benci. Layer pertama, kalau kita jangan benci atau jangan tidak suka dengan orang. Seringkali kita itu nggak suka dengan perilakunya, kita nggak suka dengan cara dia menyampaikan, dengan sikapnya, tapi bukan dengan orangnya. Kita jangan benci dengan seseorang dengan satu perkataan atau perbuatan dia, karena orang itu bisa berubah dan kita harapkan banyak orang-orang yang baik, termasuk cara menyampaikan sesuatu atau cara berdiskusinya. Tapi kita tidak perlu sampai membenci orangnya. Itu layer yang pertama. Layer yang kedua dari pertanyaannya, kita harus ngelihat apakah orangnya benci dengan bahasa program tersebut, atau dia sebenarnya ada sesuatu yang mau dia sampaikan, ada ilmu yang mau dia sampaikan. Semua bahasa pemrograman itu ada alasan dibuatnya. Itu dia kenapa saya sangat suka nyari-nyari artikel atau nonton dokumenter. Kenapa sih sebuah bahasa program atau kenapa framework tersebut dibuat, apa sejarahnya. Karena dengan tahu hal tersebut kita jadi tahu, oh si tool ini memang cocok untuk A, tapi tidak cocok untuk B. Seringkali banyak teman-teman terutama yang baru belajar menjadi fanatik dan menjadi gila-gilaan dalam membela bahasa pemrogramannya. Padahal dalam dunia kerja nanti teman-teman kemungkinan besar akan bertemu dengan berbagai bahasa program, bukan hanya bekerja dengan satu bahasa program. Jadi sama sekali tidak perlu membela mati-matian bahasa pemrograman yang kamu suka. Kalau ada orang yang ngomong, kayaknya capek deh kalau kita mau nanggapin semua orang, karena semua orang bisa ngomong apa aja. Yang perlu kita tahu, kalau teman-teman mau ikut diskusi silahkan, tapi cari tahu dulu, jangan cuma mau
emosi, wah kayaknya dia benci nih dengan, enggak, kita lihat dulu, oh yang dia mau sampaikan ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tanyakan ke orangnya langsung, kenapa sih, apa alasannya. Nah kalau teman-teman sudah punya riset sendiri dan punya argumen, silahkan berargumen, diskusi itu sehat, punya argumen itu sehat, tapi kalau sampai benci apalagi ke orangnya itu kayaknya sangat-sangat tidak diperlukan. Sangat menghabiskan waktu dan tenaga kita yang harusnya dipakai untuk bekerja. Itu tadi ya, jadi teman-teman ingat semua bahasa pemrograman itu ada alasan dibuatnya. Karena di sini tweetnya membahas secara spesifik PHP misalnya. Jadi PHP ini dibuat oleh saya mau bilang Rasmus Randolph tapi kayaknya salah. Saya akan Google dulu. Ya, Rasmus Randolph di tahun 94. Jadi si PHP ini dibuat karena dia beberapa kali harus mengintegrasikan sebuah program atau aplikasi yang dibuatnya ke website, dan pada saat itu belum ada teknologi yang mempermudah dia. Nah, si PHP ini dibuatlah untuk melakukan hal-hal yang seringkali atau repeated task, tugas yang berkali-kali dilakukan dibuat lebih mudah dengan bantuan si PHP ini. Jadi kalau kita tahu dasarnya ini berarti ketika kita mau buat sebuah aplikasi yang berbasis website sangat berat, maka memang cocok untuk PHP di sana. Tapi kalau misalnya muncul argumen, tapi PHP tidak bisa ngehandle skala ratusan ribu atau jutaan request per second dibanding bahasa lain, silahkan intip bahasa lain tersebut, karena memang sejarah dibuatnya bahasa pemrograman lainnya, misalnya yang dalam tanda kutip baru-baru ini seperti Go dan Rust, memang mereka mau dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka mau punya performa yang sama dengan performa bahasa-bahasa legend seperti C++ yang terkenal dengan performance-nya, namun sangat tidak developer friendly. Mereka mau mempertemukan kedua hal tersebut. Jadi kalau kita tahu lagi nih, oh memang alasan dibuat bahasa pemrogramannya tersebut memang untuk itu, ya wajar kalau ada muncul argumen seperti itu, karena memang dasar pemrogramannya dibuat seperti itu. Jadi kalau kita tahu dasarnya, kalau kita tahu alasannya, kita akan jadi lebih ringan dalam argumen, tidak memasukkan hati atau jawaban tergantung ini jawaban legend di dunia pemrograman, it depends. Jadi apapun semua ada konteksnya, semua ada trade off-nya. Trade off artinya ketika kita mau mengambil keunggulan di suatu bahasa teknologi, tapi kita harus siap-siap dengan ada trade off atau ada kekurangannya juga, itu sangat-sangat wajar di dunia pemrograman. Jadi PHP atau bahasa apapun ada kelebihan, ada kekurangannya, ada tempatnya dia dipakai di mana, ada tempatnya dia tidak dipakai di mana. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, ingat ini semua cuma tool, kita nggak perlu fanatik, kita nggak perlu stres, nggak perlu emosi. Kalau tool tersebut bermanfaat untuk kamu, silahkan dilanjutkan, silahkan dipakai. Kalau teman-teman mau explore tool lain, silahkan, tidak ada yang melarang. Tidak ada gatekeeper di dunia pemrograman ini. Sayangnya kita hidup di dunia bebas, semua orang bisa berkata apapun. Kalau kita mau stres dengan kata-kata, setiap kata-kata orang, kita jadi sangat-sangat tidak produktif. Kalau ada argumen yang dirasa berbeda dengan pendapat kita, kalau teman-teman mau ikut dengan argumen tersebut, silahkan melakukan research, silahkan berdiskusi dengan data, bukan sekadar emosi dari hati, karena ini cuma tool semata yang kita pakai. Itu dia, mungkin itu merangkum 5 pertanyaan yang sudah kita bahas di video ini. Saya cukup senang dengan seri ini, kita ngobrol santai dan bahas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pastikan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar dunia pemrograman yang bisa kita bahas seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buat video-video berikutnya yang menjawab pertanyaan teman-teman yang belum sempat kita bahas di sini. Itu dia, semoga teman-teman senang dengan seri ini juga. Silahkan beritahu tanggapan teman-teman, bukan tanggapan saya, tentang seri ini. Apakah teman-teman suka apa yang bisa diimprove. Dan jangan lupa untuk pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!